warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh Bapak Mulyadi. Beliau merupakan guru mata pelajaran IPS dan mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Bibi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Iya, kabarnya baik Pak Bibi. Baik. Oke. Alhamdulillah Pak ya, kita selalu menjaga kesehatan. Ya. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ya, yang mana untuk kedepannya nanti saya akan melakukan observasi ataupun supervisi terhadap pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas nanti, ya Pak ya. Oke. Nah, seperti halnya yang kita ketahui Bapak, bahwa tujuan dari kita supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan. Dan percakapan kita pada hari ini ya bertujuan untuk sebagai kesiapan awal Bapak dalam mengajar nanti, supaya Bapak itu lebih siap, lebih percaya diri di dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa, ya Pak ya. Oke Bapak, dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, apa tujuan yang nanti akan Bapak, yang ingin akan Bapak capai pada saat proses pembelajaran di kelas nanti Pak? Tujuannya siswa mampu menjelaskan tentang materi interaksi sosial itu sendiri, dan juga siswa mampu menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Berarti ada dua tujuan pembelajaran Pak ya? Oke, ya Bapak. Nah Bapak, bagaimana dengan area pengembangan pada proses pembelajaran Bapak? Maksudnya gini, area pengembangan yang akan Bapak lakukan atau yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Kalau untuk pengetahuannya, siswa akan mengetahui bagaimana pengertian tentang interaksi sosial dan juga jenis-jenis interaksi sosial, dan ditambah dengan syarat-syarat interaksi sosial. Oke. Sedangkan untuk keterampilannya, diadakan kegiatan bagaimana adanya kerja kelompok. Di antara kedua kelompok itu mengadakan sistem interaksi sosial itu sendiri, baik secara individu kelompok maupun dengan kelompok. Oh ya begitu Pak ya. Berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai itu ada dua Pak ya, ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Begitu Pak ya. Oke ya Bapak. Kemudian Pak, saya ingin mendengar dan ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan. Maksudnya yang terkait dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, serta dengan model pembelajaran. Kalau untuk model pembelajarannya, kita akan menerapkan sejenis model pembelajaran blended learning atau disingkat dengan PBL. Sedangkan metodenya kita akan menerapkan sistem diskusi kelompok ditambah dengan presentasi. Sedangkan untuk strateginya, pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan sosial emosional. Ya itu saja Pak Dwi. Iya, berarti model nanti yang akan Bapak gunakan itu adalah model project, bukan project Pak ya, problem based learning atau PBL ya. Kemudian metodenya ada metode diskusi kelompok serta strategi presentasi ya. Kemudian untuk strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, bagaimana dengan media yang nanti akan Bapak gunakan? Itu seperti apa Pak? Media yang kita gunakan yang pertama adalah video pembelajaran yang kita akan tampilkan bagaimana adanya kegiatan tentang interaksi sosial itu sendiri. Nanti anak akan melihat tentang video itu, mengamati bagaimana tentang video tersebut. Setelah itu juga kita menggunakan jenis PowerPoint itu tentang materi tentang interaksi sosial. Oh iya Pak, berarti medianya itu berupa video-video serta PowerPoint Pak ya. Oke. Kemudian Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Mulai dari hari apa, tanggal berapa, kemudian kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Nanti kita akan rencanakan hari Rabu. Kemungkinan kita akan mengambil di kelas 7B. Sedangkan untuk jadwal 7B itu jam ke-1 dan jam kedua. Ada 2 jam untuk kegiatan di kelas 7B itu sendiri. Jam kedua. Oke, Bapak, berarti nanti yang akan Bapak laksanakan itu adalah pembelajaran pada hari Rabu, kemudian di kelas 7B dan jam pembelajaran kedua ya. Oke. Nah Bapak, baiklah, nanti pada hari Rabu saya akan mendatangi kelas Bapak di kelas 7B dan jam kedua nanti saya akan melihat dan mendengar serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti. Ya Pak ya. Nah Bapak, saya ingin memberitahukan juga, setelah nanti kita melakukan proses pembelajaran, nanti ada juga percakapan kita terakhir yang disebut dengan percakapan
pasca observasi, ya Bapak ya. Siap. Nah, kemudian di dalam kegiatan observasi dan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh guru praktik saya, yaitu Bu Marta. Ya Bapak ya. Siap, Pak. Oke. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan Pak? Persiapan awal untuk menghadapi kegiatan kita dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, itu yang pertama. Yang kedua, gambaran saya ke depannya, bagaimana kegiatan untuk menyiapkan beberapa materi dan pembelajaran itu sendiri, Pak. Iya, baik. Berarti sudah ada gambaran lah Pak ya untuk kedepannya bagaimana kita merancang kegiatan pembelajaran di kelas. Siap, Pak. Baik Pak. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mulyadi yang sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang kepada saya ya Pak ya. Siap, Pak. Dan saya doakan semoga nanti pada saat kita observasi atau pelaksanaan pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar Bapak ya. Amin. Oke. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Kita ketemu lagi nanti pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, masuk dulu siapa yang nggak masuk hari ini? Keterangannya? Sakit. Oke, Iza keterangannya sakit. Selain Iza, siapa lagi nak? Iya. Oke, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, perhatikan kakak dulu nak. Pokoknya seperti biasa kita menjalankan tugas kita, yaitu kita lagi misalnya dulu. Kalau minta perwakilan dari kelas kalian dulu, siapa dulu yang Indonesia, tanah airku, dan tumpah aku berdiri dari pandu ibuku. mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Apa mau nanya kabar kalian? Apa kabar kalian semuanya? Baik. Maiwan. Bisa, yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan mengulangi berkaitan dengan masalah kesepakatan kelas kita. Kemarin waktu kegiatan pembelajaran awal dalam kelas kita, Bapak akan mengulangi dulu dengan kesepakatan kelas kita. Perhatikan rekan guna kesepakatan kelas kita untuk seterusnya dan sampai dengan kita nanti selesai dalam semester nanti. Perhatikan yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Perhatikan, Bapak lihat, apakah kelas kalian sudah bersih? Sudah bersih atau belum? Terus clue-nya adalah 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Pertanyaannya adalah, Andi hari pertama pergi ke Indonesia, sedangkan untuk hari ketiga Andi pergi ke Malaysia, sedangkan untuk hari ke-6 Andi pergi ke mana? Hari ini Bapak pengen mengulas untuk materi yang kemarin. Materi kemarin kita sampai kemana? Apa? Ya, materi kemarin kita masuk ke materi tentang prasejarah. Ada yang mau nanya, apa sih sebenarnya prasejarah? Kadang kemarin sudah Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan prasejarah. Katakan, kita mengulangi materi kemarin. Ya, Dedi. Tepuk tangan untuk Dedi. Hari ini Bapak sudah informasikan kepada kalian, pembelajaran hari ini kita masuk tentang materi apa? Interaksi sosial. Oke, perhatikan.
Jadi tentang interaksi sosial, Bapak mau tampilkan dulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari. Pertama, siswa menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kedua, siswa menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, siswa menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 3 hal, coba mengangkat tentang apa sih sebenarnya interaksi sosial ini. Mungkin ada yang tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan interaksi sosial. Bapak berikan kesempatan kepada saya, kalau bisa katakan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial itu seperti apa? Ya, Des? Oke, tepuk tangan dulu dengan kalian. Bagus kalian. Bagian dari interaksi sosial. Tapi di sini Bapak akan melengkapi dari jawaban kalian. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang disampaikan oleh Ellen. Hubungan timbal balik itu artinya adanya orang yang satu dengan orang yang lain, saling berinteraksi. Baik itu dalam bentuk individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan. Bisa dalam bentuk pertemanan, dalam bentuk diskusi maupun dalam bentuk kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum masuk ke jenis interaksi sosial, tadi kan sudah disampaikan dalam bentuk pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial itu ada kaitannya tentang masalah individu dengan individu, sosial individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Bapak minta ada 2 orang, 4 orang sebagai sampel Bapak untuk kegiatan sebagai contoh dalam pembelajaran hari ini. Yang pakai masker, selain Ellen dengan siapa? Yang Valen. Ellen dengan Valen boleh 2 orang di sini sebagai sampel Bapak. Untuk selanjutnya Bapak pengen Akbar, ya semangat sedikit. Akbar, boleh? Atau yang lain Bapak berikan kesempatan? Lady, Akbar boleh? Mau Pak? Bapak persilakan. Yang maju saja sebagai sampel, nanti Bapak akan minta kalian memperagakan sesuatu. Adalah oke, di sana. Perhatikan, sebelum Bapak memberikan contoh hasil dari peraga kegiatan teman kalian yang akan tampil pada hari ini, perhatikan kalian dulu. Kalian di sini sebagai memperhatikan apa yang kalian pikirkan dari kedua kelompok yang ada di sini. Kita anggap ini kelompok satu, sedangkan ini adalah kelompok 2. Perhatikan, Bapak akan nanti memberikan contohnya. Dia akan memperagakan gajah yang ada dalam tampilan kami. Ya, ini. Oke, sedangkan Helen. Siap? Oke, hitungan 3 kita mulai. Siap-siap memperagakan agak jauh. Wis, dengan itu biar lebih enak sih ya, Wis. Ellen, oke, siap. Bapak berikan waktu 2 menit kalian berpikir. Setelah itu apa yang bisa kalian pikirkan dari 2 perbedaan kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Cukup? Cukup? Oke, cukup. Tahan. Ellen dengan Lady tetap seperti itu. Bapak pengen berikan kesempatan, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu apa perbedaan dari kedua tampilan dari teman kalian. Bapak berikan kesempatan. Ada yang mau bilang? Kalau menurut saya mungkin karena dari Ellen sama Valen yang menggunakan masker lebih mengingatkan kita pada zaman COVID. Oke, kalau untuk ini Di mana zaman-zaman COVID sudah tidak ada, jadi mereka sudah boleh berpengalaman. oke. Tepuk tangan untuk Sheila. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan itu benar sekali. Perbedaan antara kedua tampilan teman kalian, yang pertama adalah Ellen dengan Valen. Apakah teman kalian yang ditampil itu termasuk individu dengan individu? Termasuk atau tidak? Termasuk. Bukannya langsung dia mengadakan kegiatan interaksi secara individu. Selanjutnya, yang poin yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Seperti apa ya sosial individu dengan kelompok? Bapak berikan kesempatan. Lady, guru dengan murid. Apakah benar? Benar. Kali. Selanjutnya, sebagai dasar untuk pengenalan jenis-jenis interaksi sosial.
yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Seperti apa kelompok? Ya, Lady. Pertandingan sepak bola. Ya, pertandingan sepak bola. Dua kelompok kalian paham? Oke, Bapak akan tentukan saja. Perhatikan. Ada beberapa kelompok yang sudah Bapak bagi dalam materi ini. Yang pertama ada kelompok materi kelompok tentang interaksi sosial. Kedua ada kelompok kerjasama, ada kelompok tentang sosial, komunitas. Oke, selanjutnya Bapak akan coba membagi untuk kelompok 1 materinya tentang interaksi sosial. Kelompok 1 ini Bapak bagi kelompok 1. Untuk kelompok 2 kerjasama. Sedangkan untuk kelompok 3 kontak sosial. Di sini kelompok 3 yang mendapatkan materi atau RKPD yang Bapak berikan kepada kalian. Boleh perwakilan dari teman kalian? Kelompok 2. Dan Bapak berikan waktu kalian mengerjakannya selama 15 menit. Semuanya perhatikan fokus. Apakah ini termasuk interaksi sosial? Tidak. Termasuk interaksi sosial? Termasuk atau tidak? Kalau termasuk, ini termasuk interaksi sosial apa? Iya, interaksi sosial sebut karena dia menggunakan apa? Surat. Bagus ya. Ini termasuk interaksi sosial sekunder menggunakan surat. Lanjut, kesimpulan dulu Bapak pengen. Apa yang bisa kalian simpulkan dengan materi pada hari ini? Bapak pengen kesempatan. Ya, Sela. Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui, interaksi sosial adalah hubungan aktif antara individu maupun kelompok. Interaksi sosial memiliki tiga jenis interaksi sosial, yaitu interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dan kelompok, dan interaksi sosial kelompok dan kelompok. Kemudian interaksi sosial memiliki dua jenis syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu faktor sosial, yaitu faktor sosial primer dan sekunder. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah kombinasi. Oke, tepuk tangan untuk Sela. Secara umum apa yang disampaikan oleh Sela itu sudah termasuk bagian dari interaksi sosial. Sebelum kita menutup kegiatan beberapa, mungkin ada yang sebagian dari teman kalian, apa yang kalian rasakan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Coba berikan kesempatan. Lady, angkat diri Lady, boleh? Sangat menyenangkan dan menyenangkan untuk hari ini. Oke, bagus Lady. Selanjutnya Bapak berikan kesempatan lagi. Sela. Hari ini sangat menyenangkan, kemudian cara Bapak menjelaskan itu sangat mudah dipahami dan tidak ada kesalahan yang membuat kami itu Oke, sebelum kita ulang, Bapak pengen kompak. Tepuk semangat. Oke, seperti biasa sebelum kita ulang, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadibi, salam guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya masih ditemani oleh Bapak Mulyadi. Beliau merupakan guru SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan mengampu mata pelajaran IPS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Bibi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah Pak ya.
Baik Bapak, seperti kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap. Ya, di mana percakapan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Ya Pak ya? Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas dan telah diobservasi Pak? Perasaan awalnya merasa gugup Pak Bibi ya. Iya. Kemungkinan karena kan ini awal kegiatan pembelajaran, tapi setelah masuk proses pertengahan dalam kegiatan pelajaran tersebut, mulai rasa gugup itu hilang, tapi merasa bahagia dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Alasan bahagia itu karena mungkin adanya interaksi anak ada saya pribadi. Seperti itu Pak ya. Jadi awalnya tadi itu merasa tegang, ya seiring dengan berjalannya waktu pada proses pembelajaran, Ya. ada respon anak yang positif itu, jadi rasa tegang itu mulai memudar Pak ya. Ya. Seperti itu. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan, langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran tadi Pak? Terutama yang perlu kita sampaikan pertama berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini kita akan berikan kesempatan kepada anak dalam memberikan suatu video pembelajaran. Di situ anak melihat bagaimana video pembelajaran tersebut. Setelah anak melihat video pembelajaran tersebut, jadi anak memberikan suatu kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari video pembelajaran tersebut. Nah, di dalam video pembelajaran tersebut kan membahas tentang bagaimana tentang interaksi sosial. Jadi anak bisa menyampaikan bagaimana sih interaksi sosial itu dalam video tersebut. Sedangkan untuk keterampilan, anak di sini diarahkan untuk bermain peran, yang mana interaksi sosial ini bukan hanya individu dengan individu, tapi mengarah juga ada individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok juga Pak Bibi. Oh iya Bapak, berarti area pengembangan Bapak pada pembelajaran tadi itu ada dua ya Pak ya, pengetahuan dan keterampilan. Yang mana pengetahuan itu anak itu kalau karakterisasi program itu anak itu presentasi Pak ya. Siap Pak. Oke, kemudian dengan yang keterampilan itu anak-anak nanti itu akan bermain peran individu dengan individu maupun individu dengan kelompok ya, Iya. Bapak ya, seperti itu. Oke, baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga Bapak berkaitan dengan area pengembangan, kira-kira menurut Bapak itu apakah area pengembangan yang telah Bapak lakukan tadi itu di kegiatan pembelajaran tercapai atau masih belum tercapai Pak? Kalau dilihat dari kegiatan pembelajaran tersebut, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Pak Didi ya. Iya. Karena masih ada kekurangan dalam kegiatan penyampaian tersebut, terutama konsentrasi anak dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Anak tidak terlalu fokus dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemungkinan bisa dilihat dari kemungkinan itu arahnya kepada metode pembelajaran yang kurang Pak Bibi. Mungkin apakah letaknya kesalahan dari metode pembelajaran itu sendiri atau bagaimana, mungkin ke depannya mungkin bisa diubah. Oke, berarti ini dapat kita simpulkan juga ya Bapak ya, bahwa tadi di dalam proses pembelajaran itu terdapat beberapa hambatan atau kendala Pak ya, yaitu anak itu kurang aktif mungkin Pak dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau boleh Bapak ceritakan Pak, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan anak itu menjadi kurang aktif di dalam proses pembelajaran Bapak Pak? Ketika saya menyampaikan beberapa materi atau beberapa materi itu sendiri, anak itu terutama ada beberapa anak yang saya lihat terlalu fokus dengan temannya. Ketika anak itu saya menyampaikan, dia itu asik sendiri dan bergurau Pak Bibi. Nah, bisa jadi dia bergurau di situ ketika saya menyampaikan materi itu. Kadang-kadang anak itu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Sampai berulang kali pun saya sampaikan masih belum memahami. Itu disebabkan karena kemungkinan anak itu tidak terlalu fokus dengan saya karena asik dengan teman sebelah. Jadi dia ngomong hal pribadi Pak Bibi. Seperti itu. Oke, kira-kira Pak, mungkin Bapak ada ide-ide baru ya, sehingga nanti untuk mengatasi supaya anak nanti untuk kedepannya itu menjadi fokus sama apa yang Bapak sampaikan Pak. Bisa jadi nanti mengubah cara metode pembelajaran Pak. Mengubah cara metode pembelajaran ini. Awalnya metode pembelajaran ini mungkin tidak berhasil, kita akan mencoba metode pembelajaran yang kemungkinan yang bisa mengarah ke anak supaya lebih fokus lagi. Itu Pak ini. Berarti lebih selektif lagi dalam memilih metode ataupun modul pembelajaran Pak ya. Seperti itu. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya nanti itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin amin. Iya.
Nah, kemudian Pak, kira-kira kapan sih Pak Bapak akan melaksanakan ide-ide baru Bapak tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi Pak? Kemungkinan minggu depan Pak Wibi, minggu depan kita akan membuat metode pembelajaran yang baru, yang menarik dan juga bisa memberikan pemahaman kepada anak itu sendiri Pak Wibi. Oh, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktu Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi Bapak ya. Ya. Semoga nanti apa yang Bapak rencanakan ke depannya itu berjalan dengan lancar. Amin, Bapak. amin, amin. Demikianlah serangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan praobservasi, kegiatan observasi, sampai dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Mulyadi atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.